Selamat pagi Sobat Dokams. Mari kita belajar tips dan trik memilih makanan bagi penyandang diabetes tipe 2. Bagaimana dengan nutrisi? Nutrisi ini dari dulu sampai sekarang itu 3J. Kalau teman-teman ingat, dulu tuh ada iklannya, iklan pemanis buatan kalau saya nggak salah itu yang 3J, 3J gitu ya. Nah, itu memang benar. Jumlah, jenis, dan jadwal. Ya. Jumlah itu ya berarti kalau di 500, profil Indonesia memang tingginya memang tidak seperti bule ya. Memang di rata-rata sekitar 1,5 gitu tingginya ya. Nah, di sini tentu tidak saklek 1.500 kilokalori per hari ya. Tentu harus disesuaikan dengan aktivitasnya. Ada faktor pemberat enggak? Misalnya apakah dia sedang sakit seperti itu ya. Kemudian jenisnya, pemilihan jenis-jenis makanan apakah kita harus mengajari juga makanan-makanan yang menunjukkan peak gula itu adalah makanan yang indeks glikemiknya tinggi gitu. Utamakan makanan-makanan yang rendah kolesterol. Hindari makanan yang karbohidrat sederhana misalnya seperti itu. Bukan dihindari tapi dikurangi karena kalau mau dihindari ya bisa nggak makan-makan juga ya. Kemudian jadwal. Nah, makanan itu tidak bisa sesukanya, harus terjadwal ya. Tapi sebenarnya kalau terjadwal pun kita bisa lihat di sini jadwal makan banyak loh ya. Kenapa banyak seperti ini? Karena kalau terjadi kelaparan, itu yang keluar di lambung itu adalah grelin. Grelin itu akan buat kita seperti terstimulasi untuk pengen makannya lebih banyak gitu loh. Nah, ini justru berbahaya ya. Jadi jadwal makan itu harus ada ya. Sehari disertai dengan 2 kali selingan ya. Tapi tentu di snacknya ini harus yang dengan rendah indeks glikemiknya untuk menjaga stabilitas gula darah. Kira-kira di Indonesia ya seperti ini karena kita memang agak tinggi penggunaan karbohidrat. 60%, 65% juga udah cukup lah. Tapi tidak boleh diet low karbo ya. Low carb itu yang sampai ekstrim ya, ada yang sampai cuma 130 untuk ininya karbohidrat hariannya. Kenapa? Karena glukosa ini penting loh. Glukosa ini yang menjaga kita untuk tetap bisa berpikir. Ya. Ya, jadi ya memang harus ada balance dari nutrisi ya. Kemudian protein itu adalah 10 sampai 15%. Nah, protein-protein yang dipilih tentu protein yang memang nilai gizinya bagus ya. Misalnya otot dada ayam misalnya gitu. Jadi kita untuk paha seperti itu ya atau untuk leher itu dikurangin gitu. Karena kenapa? Karena ternyata lemaknya banyak di situ ya. Kita lebih mengambil untuk dada, boleh ya. Atau mengutamakan ikan. Ikan itu nilai gizinya, proteinnya itu tinggi. Contohnya kayak ikan kembung ya. Ikan kembung adalah ikan yang murah meriah, tapi nilai gizinya itu sepadan dengan salmon. Ya, jadi nggak usah buang uang banyak-banyak gitu. Harus makan salmon nggak usah gitu. Cukup ikan kembung gitu misalnya. Ya. Kemudian yang kolesterolnya lebih sedikit gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk perhitungannya. Jadi kalau ini untuk karbohidrat setiap 1 gram adalah 4 kalori. Nah, ini kita udah tahu bersama untuk lemak 9 kalori. Protein 4 dan ini low kalori ya 0. Nah, bagi penyandang diabetes sebenarnya yang paling gampang untuk mereka kita edukasi itu mengurangi makanan-makanan yang terlalu banyak pengolahannya ya. Misalnya seperti ini. Kalau yang ini langsung gulanya langsung ya gula pasir, gula Jawa, ini tuh tinggi. Ini adalah gula sederhana. Sirup ya, kemudian selai, jelly gitu, minuman manis, kue-kue gitu ya, es krim, susu kental manis ini hati-hati ya. Ada pasien saya yang dulu tidak susah dikontrol gitu. Dan akhirnya dia bilang suatu hari ya, susu nggak boleh ya dok. Oh iya ada apa ini ya, saya pikir. Ibu minumnya susu apa sih gitu. Saya minumnya susu kental manis. Nah, susu kental manis itu salah terminologi ya, itu bukan susu itu ya. Itu gula, gula yang berwarna putih. Ya, oke.
lempok, dodol maksudnya ya, cake, coklat, dan satu lagi prinsip semakin banyak dia diolah, dia semakin tinggi indeks glikemiknya. Misalnya seperti mie, roti gitu. Nah, itu indeks glikemiknya tinggi karena dia mengalami pengolahan berkali-kali ya, gitu. Nah, ini mengurangi makanan-makanan yang berlemak, terutama fast food ya. Ini harusnya sih memang nggak usah ada di Indonesia ini fast food ini. Orang makanan-makanan Nusantara itu juga luar biasa enak gitu. Apalagi dengan bumbu-bumbunya itu tentu lebih menyehatkan dibandingkan kita harus memakan tuh fast food itu ya. Nah, makanan-makanan yang digoreng gitu. Kalau memang harus digoreng gunakanlah minyak baru, ya. Jangan minyak yang berulang-ulang gitu ya. Berikut jenis-jenis minyak yang cukup baik untuk menggoreng makanan. Cukup satu kali pakai kalau memang untuk pasien-pasien diabetes ini ya. Kemudian makanan-makanan yang banyak mengandung natrium. Untuk diabetes, untuk hipertensi tentu kita sarankan memang di bawah dari 2 gram ya, maksimal 2 gram. Dan yang paling gampang sebenarnya adalah makanan yang banyak natrium udah pasti adalah makanan yang diawetkan. Ya, itu udah kuncinya aja, makanan yang diawetkan. Yang di kaleng, mau sosis, mau sarden, mau tuna kaleng, mau apa itu namanya, apa ya, saya sampai lupa. Ya, pokoknya itulah makanan kaleng itulah. Tentu adalah ikan asin tambahannya ya, telur asin seperti itu tuh tambahannya aja ya. Nah, ini kalau mau mengganti gula bisa dengan gula alternatif ya. Ada sekarang sangat banyak gula alternatif, tapi harus browsing berapa batas amannya. Ya, karena gula alternatif itu adalah gula bahan-bahannya itu tidak ada di alam ya. Dia tidak ada di alam. Jadi dia disintetik ya, bahan-bahannya disintetik semua. Jadi tentu ada batas aman penggunaannya ya. Ini contoh porsi makan pada orang diabetes. Nah, di sini menggunakan piring dengan diameter 9 inci kira-kira ya. Di sini diperbanyak adalah sayur-sayuran. Ini sumber karbohidratnya dan ini dagingnya. Tentu daging yang kita pilih adalah daging dengan apa sumber-sumber protein yang memang berkualitas ya. Nah, di sini contoh-contoh untuk mengenai jadwal makan ya. Ini jumlah makan, ini jadwal makannya ya. Nah, untuk jadwal makan pagi sebaiknya tidak disarankan lebih dari jam 10 ya, karena di sini sebenarnya udah jam snack ya. Untuk makan pagi, untuk jarak makan pagi ke makan siang bisa 4 jam masih bisa ya. 4 jam itu udah yang idealnya, tapi bisa ditambah misalnya sampai 6 jam boleh gitu ya. Makan siang tidak lebih dari jam 4 sore ya. Kan ada pasien-pasien kita, saya setelah jam 4 sore saya nggak makan lagi. Ini salah seperti saya bilang tadi ya. Baru dia makan lagi besok pagi. Akibatnya apa? Dia banyak datang dengan keluhan sakit perut lah, lemas lah dan sebagainya ya. Makan malam bisa sampai jam 8 malam ya, tapi dijarakkan 3 jam sebelum itu. Kenapa? Karena nanti bisa memicu GERD lagi malam. Nah, seperti ini contohnya makanannya. Nah, ini mengenai indeks glikemik. Ya. Indeks glikemik itu menunjukkan bagaimana kecepatan makanan tersebut dicerna. Ya. Semakin cepat dicerna, maka gula darahnya semakin tinggi. Ya, dia fluktuasinya semakin cepat tinggi ya. Jadi kita tentu lebih banyak untuk snack, terutama memilih yang low index glikemik ya. Nah, jadi seperti ini, dia semakin cepat dicerna, maka yang di dalam darah itu terjadinya semakin tinggi, terjadi peak. Nah, yang berbahaya itu justru peak ini ya. Peak inilah yang menimbulkan jejas di endotel, menimbulkan inflamasi-inflamasi ya. Nah, jadi di sini yang ingin kita pertahankan, dia membuat lebih stabil. Selain itu, efek dari memakan makanan-makanan dengan indeks glikemik tinggi, dia akan cepat drop dan menimbulkan lapar. Ya. Dan jadi di sini juga ada sekalian tips bagi teman-teman yang berpuasa ya untuk memilih makanan-makanan yang rendah karbohidrat supaya mencegah terjadinya peak dan rasa cepat lapar di sini ya. Nah, ini ada yang disebut dengan karbohidrat kompleks dan ada yang disebut dengan karbohidrat simple. Di sini saya sudah menjelaskan mengenai jenis makanan ya.
sebaiknya memang mengutamakan makanan-makanan yang kompleks ya. Tapi kalau memang tidak bisa ya memang ya, ya kita memang makanan pokoknya ya memang nasi. Ya sudah, makanlah nasi gitu. Tapi nanti untuk yang jadwal snacknya harus nanti dengan yang indeks glikemiknya rendah ya. Nah, ini dia simple, artinya dia lebih cepat dicerna ya. Gitu. Jadi mengurangi olahan-olahan tepung gitu. Nah, bisa diganti dengan rasa gitu ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh makanan yang indeks glikemik oat, kacang-kacangan, sayur-sayuran, pir, apel, stroberi, kiwi, jeruk misalnya ya. Nah, kemudian yang glikemik sedang, ini semua bukan berarti nggak boleh ya. Ini sekedar hanya suatu pengetahuan bagaimana kita mengkombinasi makan sebenarnya ya. Nah, untuk buah-buahan sendiri, kalau dimakan dalam jumlah besar atau beras merah lah dan sebagainya yang glikemik sedang ini, semuanya kalau dimakan dalam jumlah besar tetap aja dia menjadi glikemik tinggi dengan kalori yang asupannya jadi berlebih ya. Tentu ini harus disesuaikan berapa kalori yang dibutuhkan. Gitu. Bukan, oh ini karena rendah ya saya boleh makan banyak-banyak. Enggak juga ya. Enggak boleh seperti itu ya. Nah, untuk yang glikemik tinggi, ini kita perlu tahu ini, bubur. Ini pasien kita sangat banyak loh makan bubur ya. Sahabat pagi makan bubur ya katanya ya. Silakan saja, tapi ya porsinya seperti apa gitu. Nanti dia jam makan lagi jam berapa, apa yang akan kita kasihkan gitu ya. Tapi kalau memang bisa, ini sebaiknya bubur-bubur ini ya nggak usah sih sebenarnya. Kemudian untuk makan buah-buahan, ini kita bisa melihat seperti buah semangka atau kurma ini memiliki indeks glikemik yang tinggi. Nah, pada bulan puasa, pasien-pasien yang mengalami diabetes itu konsumsi kurmanya tetap harus dibatasi ya, maksimal 2 gitu ya. Karena memang indeks glikemiknya sangat tinggi. Dan untuk buah-buah lain, konsumsinya ukurannya kira-kira yang praktis itu seperti di tukang buah bilang gitu ya. Jadi dia tidak bisa makan buah seenak-enaknya aja sebanyak-banyaknya nggak bisa ya. Nah, tips yang lain adalah hindari karbohidrat olahan. Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, madu, produk kue-kue, roti, cookies, semua makanan yang terbuat dari terigu, buah-buahan kaleng, es krim permen dan sebagainya ya. Nah, ini contohnya piramidanya, bagaimana mencuci tangan dan sebagainya, memantau berat badan, kegiatan harian dan sebagainya ya. Kemudian nilai gizi juga kebutuhan gizi sesuaikan dengan statusnya. Kalau misalnya dia underweight ya, ini perlu diedukasi untuk memakan secara bertahap untuk naik kalorinya ya menjadi kalori sesuai dengan berat badan ideal. Kalau yang berat badannya sudah lebih atau yang berat badannya apalagi obesitas, ini tentu asupan kalorinya harus dikurangin gitu ya. Nah, pasien-pasien juga harus diedukasi untuk membaca informasi nilai gizi ya. Ini penting. Ternyata misalnya makanannya ini 220 kalori kalau dia memakan 2 bar gitu. Jadi pertakaran saji itu bukan satu bungkus ya misalnya. Pertakaran saji itu misalnya dua bijinya di dalam gitu misalnya. Nah, ini pasien diajari gitu cara melihatnya ya. Nah, supaya dia tidak terjadi. Nah, kalau makanan udah 220 kalori kayak Indomie. Pernah baca nggak Indomie berapa kalorinya? Ya. Indomie itu 300 lebih, ada yang sampai 400 ya. Jadi untuk sekali makan Indomie itu sendiri itu banyak sekali, apalagi kalau ditambah telur itu bisa 500 gitu. Ya. Dan ditambah nasi kalau orang kita ya, nasi Indomie telur. Nah, itu kebayang itu berapa kalori yang masuk sekali makan ya. Nah, ini contohnya lagi ya, ini minuman soft drink ya. Nah, ini kita baca di sini. Totalnya ini sama dengan 10,6 sendok gula teh. Ya. Nah, ini pertanyaan yang populer biasanya ini saya sering ditanya, makanya saya masukkan. Dok, boleh nggak minum jus? Ya. Ini jusnya kita lihat. Kalau dia jus pabrik, itu nggak boleh. Kenapa? Jus pabrik itu serat sudah pasti nggak ada. Yang kedua, jus pabrik pasti gula isinya. Jadi nggak boleh ya.
kalau jus buatan sendiri boleh nggak dok? Gitu. Kalau buat sendiri begitu maksudnya jus buatan sendiri yang nggak pakai gula dok, boleh nggak? Kalau memang nggak bisa ngunyah boleh, ya pakai jus buatan sendiri tanpa gula. Kan misalnya lansia dia udah susah ngunyah, giginya udah nggak ada semua, dia mau ngejus ya udah biarin aja gitu. Tapi langsung diminum, nggak boleh ditunggu-tunggu, ya. Nah, kejelekan dari jus buatan sendiri yang tanpa gula ini dibanding dengan buah-buahan adalah pertama seratnya. Serat kalau dia udah di blender itu sudah lebih rusak seratnya, ya. Yang kedua, zat-zat gizi yang glukosanya itu kalau dengan buah, dengan dikunyah, itu proses pencernaan sudah mulai dipecah dari mulut. Tapi kalau jus buatan sendiri yang tanpa gula itu tidak terjadi pencernaan di dalam mulut, dia langsung masuk ke dalam lambung, ya. Dan dia gulanya lebih gampang diserap, gitu. Jadi pasti glikemiknya lebih tinggi dibanding dengan buah biasa, ya. Bagaimana dengan pemanis buatan atau dibanding dengan gula tebu? Ya gula tebu ya tetap harus terbatas di sehari-hari ya, namanya gula pasir ya, gula tebu, gula Jawa dan sebagainya ya. Gula batu ya. Saya juga pernah dapat pertanyaan apa boleh makan gula batu ya. Itu tetap nggak boleh ya. Bukan nggak boleh, tetap dalam jumlah terbatas. Tapi kalau untuk pemanis buatan ya, seperti saya bilang, ini bahan-bahan yang tidak didapatkan dari alam, dia disintetik dan otomatis semuanya memiliki batas aman. Penelitian yang baru kemarin itu ternyata gula-gula buatan itu bisa meningkatkan kadar lemak ya dan meningkatkan berat badan. Jadi memakai pemanis buatan tentu ada batasannya ya. Kalau bisa nggak pakai gula, kenapa harus pakai pemanis gitu misalnya ya. Jadi harus ditekankan, diajarkan ke pasien pemanis buatan itu tidak boleh menjadi lifestyle-nya dia. Artinya misalnya setiap pagi dia terbiasa minum kopi ya, lalu pakai gula buatan. Kopi tanpa gula enak juga loh. Demikianlah tips dan trik memilih makanan bagi diabetisi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.